Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Erpi Rahmat selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan pada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada kuliah hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitrupiah Ruhiyat yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi akuntansi dalam persekutuan. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Aditya Bintang, kedua Melawati, yang ketiga Nusofa Koriatul, dan yang keempat Zikri Maulana. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Aditya Bintang. Kepada Aditya Bintang, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Fitri. Di sini saya akan menjelaskan apa sih persekutuan dalam akuntansi. Nah, secara umum, persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Nah, adapun unsur pokok persekutuan, yang pertama ada gabungan atau asosiasi para sekutu, pemilikan dan pengelolaan bersama, dan juga tujuan untuk memperoleh laba. Nah, di sini ada ketentuan di dalam perjanjian persekutuan. Nah, isi perjanjiannya ada 6. Yang pertama, ketentuan mengenai persekutuan, ketentuan mengenai sekutu, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan, ketentuan mengenai pembagian laba, ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan, dan yang terakhir, ketentuan mengenai pertanggungan terhadap masing-masing sekutu. Nah, di sini ada 6 bentuk usaha utama di Indonesia. Yang pertama, perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan terbatas, perseroan terbatas, dan yang terakhir ada koperasi. Nah, baik di sini ada penggolongan persekutuan. Yang pertama, persekutuan firma. Apa sih? Itu adalah persekutuan yang didirikan atau diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan. Yang kedua, persekutuan komanditer. Suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Dan yang terakhir adalah joint stock company. Itu adalah persekutuan yang terstruktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Nah, di sini ada 7 karakteristik utama persekutuan. Yang pertama ada mutual agency, yang kedua limited life, yang ketiga unlimited liability, yang keempat ownership of an interest in a partnership, yang kelima participation on partnership profit, yang keenam right to dispose of a partnership interest, dan yang terakhir ada mutual liability. Selanjutnya kepada Saudara Zikri, saya persilahkan. Kelebihan bentuk usaha persekutuan. 1. Lebih mudah dalam pendiriannya. 2. Mudah dalam pembubarannya. 3. Kebebasan dan keleluasaan dalam menentukan bentuk usaha. 4. Kebebasan dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir hanya wajib melapor pajaknya. Dan kelemahan bentuk usaha persekutuan. 1. Tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan. 2. Kelangsungan hidup perusahaan terbatas. Dan terakhir kesulitan dalam memindah tangankan kepentingan pemilik. Akuntansi dalam persekutuan. Pada umumnya, hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung dalam rekening. 1. Rekening modal. 2. Rekening praib. 3. Rekening utang kepada sekutu. Dan yang terakhir, piutang kepada sekutu. Lalu ada pembentukan persekutuan baru, yaitu merupakan pembentukan persekutuan yang sama sekali baru berdasarkan kesepakatan dua orang sekutu atau lebih dengan menyetorkan modal. Modal tersebut berupa kas, aktiva non-kas, atau bahkan aktiva tidak berwujud seperti kemampuan pembentukan persekutuan dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Mandiri perusahaan baru. 2. Mengubah pemilikan perseorangan yang sudah. 3. Mengubah pemilikan perusahaan persekutuan yang sudah ada. Selanjutnya kepada Saudari Kori, saya persilahkan.
Metode pembagian laba. Laba dibagi sama. Masing-masing sekutu selalu mendapatkan bagian laba yang sama. Misalnya, A sebesar 51 juta rupiah, B sebesar 54 juta rupiah, C sebesar 45 juta rupiah. Maka jumlah keseluruhannya yaitu 150 juta rupiah. Dengan metode pembagian laba yang dibagi rata masing-masing sekutu mendapatkan laba sebesar 50 juta rupiah dari 150 juta rupiah dibagi 3. Laba dibagi dengan rasio tertentu, misalnya sekutu A sebesar 51 juta rupiah, sekutu B 54 juta rupiah, sekutu C 45 juta rupiah. Jumlah keseluruhannya adalah 150 juta rupiah. Laba atau rugi persekutuan dibagi dengan rasio 3:4:3 dengan laba 5 juta rupiah. Maka sekutu A sebesar 30% kali 5 juta rupiah, hasilnya 1.500.000 juta rupiah. Sekutu B 40% kali 5 juta rupiah, hasilnya 2 juta rupiah. Sekutu C 30% kali 5 juta rupiah, hasilnya 1.500.000. Laba dibagi dengan rasio modal antara lain A. Modal mula-mula, B. Modal awal, C. Modal akhir periode, D. Modal rata-rata. Dalam menghitung besarnya modal rata-rata ini, ada 2 faktor yang diperhitungkan, yaitu saldo modal jangka waktu, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Modal rata-rata atau modal kali waktu. 4. Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. 5. Laba dibagi dengan memperhitungkan gaji atau bonus. 6. Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji atau bonus. Likuidasi persekutuan. Likuidasi yaitu proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, dan operasional perusahaan sudah tidak menguntungkan sehingga terjadi pengunduran dari semua sekutu dan pembubaran perusahaan persekutuan. Proses likuidasi ada 4 tahapan, yaitu 1. Menghitung dan membagi laba atau rugi. 2. Menguangkan menjual semua aktiva selain kas. 3. Melunasi semua hutang persekutuan. 4. Membagi sisi kas yang masih ada kepada para sekutu. Likuidasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Likuidasi sekaligus atau sederhana, yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena lerasi non-aktivanya sekaligus. 2. Likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun relasinya belum tuntas. Selanjutnya kepada Saudari Melawati, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Adapun di sini contoh soal, yaitu Nyonya Cici mempunyai sebuah perusahaan dengan nama Merindu mengadakan perjanjian dengan Tuan Doni dan Tuan Budi untuk mendirikan firma penantian. Tuan Doni menyetorkan uang sebesar 35 juta rupiah. Tuan Budi menyerahkan barang dagangannya sebesar 30 juta rupiah. Nyonya Cici menyerahkan perusahaannya kecuali kas. Pada tanggal tersebut, posisi keuangan perusahaan Merindu sebagai berikut. Dalam laporan keuangan, perusahaan Merindu neraca per 31 Juli 2018. Adapun kas sebesar 4 juta rupiah, piutang dagang sebesar 200.000 rupiah,
persediaan barang dagangan sebesar Rp500.000, aktiva lancar sebesar Rp250.000, aktiva tetap sebesar Rp40 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp2 juta, total semua ditotalkan menjadi sebesar Rp42.950.000. Adapun hutang lancar yaitu sebesar Rp180.000, hutang jangka panjang sebesar Rp10 juta, modal cicil sebesar Rp32.770.000. Ditotalkan sebesar Rp42.950.000. Next slide. Adapun dalam perjanjian ditentukan satu piutang dagang sebesar Rp20.000 diperkirakan tidak dapat ditagih. 2. Persediaan milik Nyonya Cici senilai Rp400.000 dan milik Tuan Budi dinilai sebesar Rp25 juta. 3. Aktiva tetap nilai gantinya sebesar Rp50 juta dan umurnya tetap. 4. Kepada Nyonya Cici diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya dan nilai sebesar Rp80.000. Selanjutnya, melanjutkan buku perusahaan lama yaitu Nyonya Cici. 2. Mencatat penilaian kembali. Adapun di sini yaitu aktiva sebesar Rp10 juta, goodwill sebesar Rp80.000, persediaan barang dagang sebesar Rp100.000, cadangan kerugian piutang sebesar Rp20.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp500.000, dan modal cicil sebesar Rp9.450.000. Selanjutnya mencatat pengambilan kas oleh Nyonya Cici, modal cicil sebesar Rp4 juta, kas sebesar Rp4 juta. Mencatat setoran doni, kas sebesar Rp35 juta, modal doni sebesar Rp35 juta. Selanjutnya mencatat setoran budi, persediaan barang dagang sebesar Rp25 juta dan modal budi sebesar Rp25 juta. Next slide. Nah, adapun di sini membuka buku baru, mencatat kekayaan bersih Nyonya Cici sebesar setoran modalnya. Di antaranya itu piutang dagang sebesar Rp200.000, persediaan barang dagangan sebesar Rp400.000, aktiva lancar sebesar Rp250.000, aktiva tetap sebesar Rp50 juta, dan goodwill sebesar Rp80.000. Adapun hutang lancar sebesar Rp180.000, hutang jangka panjang sebesar Rp10 juta, cadangan kerugian piutang sebesar Rp20.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp2.500.000, dan modal cicil sebesar Rp38.230.000. Adapun mencatat setoran doni kas sebesar Rp35 juta, modal doni sebesar Rp350 juta, mencatat setoran budi, persediaan barang dagangan sebesar Rp25 juta, modal budi sebesar Rp25 juta. Next slide. Adapun neraca selanjutnya per 31 Juli 2018. Di antaranya kas sebesar Rp35 juta, piutang dagang sebesar Rp200.000, cadangan kerugian piutang sebesar Rp20.000, persediaan barang dagang sebesar Rp25.400.000, aktiva lancar sebesar Rp250.000, aktiva tetap sebesar Rp50 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp2.500.000, dan goodwill sebesar Rp80.000. Semua ditotalkan menjadi Rp108.410.000. Adapun hutang lancar yaitu sebesar Rp180.000, hutang jangka panjang sebesar Rp10 juta, modal cicil sebesar Rp38 juta, modal doni sebesar Rp35 juta, dan modal budi sebesar Rp25 juta. Ditotalkan semua menjadi Rp108.410.000. Next slide. Baik, kesimpulannya yaitu persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba.
Tujuan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Proses akuntansi yang spesifik pada persekutuan adalah masalah pencatatan pengakuan dan pengukuran milik atau penyertaan hak masing-masing anggota dalam persekutuan. Hak masing-masing anggota diikhtisarkan dalam rekening modal masing-masing anggota sekutu. Demikian presentasi dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Sebagai moderator, saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.